Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 12. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran biologi. Untuk episode kali ini, Ibu masih mau melanjutkan mengenai bab pertumbuhan dan perkembangan. Pada episode sebelumnya mengenai bab pertumbuhan dan perkembangan, kalian kan sudah Ibu jelaskan mengenai poin pertama. Masih ingat? Ada 3 poin yang harus kalian terima di bab pertumbuhan dan perkembangan. Ya, yang pertama, ya kalian harus bisa membedakan pertumbuhan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Nah, poin yang kedua, kalian belajar mengenai tahapan-tahapan yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan. Tapi dalam hal ini memang terbatas pada tanaman ya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ya. Nah, poin yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, mari kita lihat di papan ya. Oke. Nah, nih ya. Masih ingat apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kuantitas dan kualitas waktu itu ya? Kemudian tahapan pertumbuhan dan perkembangan, ada perkecambahan epigeal dan hipogeal. Okay? Nah, poin yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi 2. Nah, ya, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar si tumbuhan tadi. Ada juga faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan tadi. Faktor internal itu adalah gen dan hormon. Oke, Ibu akan menjelaskan masing-masing faktor. Oh ya, kalau faktor eksternal ada cahaya, suhu, kelembapan, pH, dan nutrisi. Oke, Ibu jelaskan ya nak ya, satu persatu ya. Silakan sambil ini, nanti kalian kalau tidak ini, kalian sambil siapkan itu ya. Kalau misalnya ini diputar kembali si videonya ya. Ibu akan menjelaskan faktor pertama yang disebut dengan faktor cahaya. Ya. Cahaya perannya di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman itu justru menghambat. Pasti ada yang bertanya tuh ya, kok malah menghambat Bu? Ya, karena memang cahaya itu kan dibutuhkan untuk fotosintesis ya. Tapi ya nanti kalau kita lihat faktor internal hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan ya, kalian tahu ada yang disebut dengan hormon oksin, itu sangat rentan terhadap cahaya. Padahal nanti kalian tahu hormon oksin itu adalah hormon yang paling dominan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, oksin itu kalau dia itu terkena oleh cahaya, maka oksin itu akan terurai sehingga dia tidak punya lagi manfaat terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Ya. Nah, untuk melihat si peran cahaya yang menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan, itu bisa kalian amati kalau misalnya di satu padang rumput ya, atau pada halaman yang berumput ya, kemudian di situ ada pohon, maka rumput-rumput yang ternaungi oleh pohon akan lebih pendek ukurannya lebih panjang ukurannya dibandingkan dengan yang terkena matahari langsung. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena yang terkena matahari langsung pertumbuhannya itu terhambat dibandingkan dengan yang
terlindungi oleh si pepohonan tadi. Gitu nak. Ya, tetapi apa yang bisa kalian lihat lagi? Rumput yang terlindungi oleh pepohonan tadi itu justru tampak lebih hijau dibandingkan dengan rumput yang terkena sinar matahari. Nah, dari situ kan kalian tahu bahwa cahaya itu dibutuhkan oleh tumbuhan itu membuat si tanaman itu lebih hijau. Karena kalau tanaman itu tampak lebih hijau berarti dia lebih banyak mengandung klorofil, dan klorofil kalian tahu adalah untuk proses fotosintesis. Jadi cahaya kalau yang ada hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan justru menghambat. Oke. Dan ini adalah satu-satunya faktor eksternal yang menghambat proses pertumbuhan. Jadi cahaya adalah satu-satunya faktor eksternal yang justru menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Kemudian faktor eksternal lainnya adalah suhu, kelembapan, dan pH. Suhu, kelembapan, dan pH ini adalah faktor yang sama-sama memiliki nilai optimal dalam peranannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya gimana sih? Ya, jadi masing-masing tanaman, masing-masing kelompok tanaman itu membutuhkan suhu, kelembapan, dan pH yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dikatakan tadi bahwa suhu, kelembapan, dan pH terhadap pertumbuhan dan perkembangan itu dia mendukung, tapi dia memiliki nilai optimal. Ya, Ibu berikan contoh saja ya, satu aja dari faktor kelembapan. Ya, kalian pernah dengar kaktus kan? Kalian pernah dengar lumut dan paku? Oke. Lumut dan paku kalau dilihat dari faktor kelembapan, maka dia satu kelompok. Adalah tanaman yang membutuhkan kelembapan tinggi. Sedangkan kaktus adalah tanaman yang justru dia akan baik tumbuh pada kelembapan yang rendah. Itu. Jadi di sini kan kita bisa lihat bahwa kelembapan itu punya optimal untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Seperti itu. Bagaimana dengan suhu? Sama. Nanti kalian lihat ya, ada tanaman yang senang pada suhu yang tinggi, ada tanaman yang senang pada suhu rendah. Kalian bisa ini sendiri ya. Kalau teh tuh senang pada suhu apa? Itu tanaman teh. Nah, kalau misalnya kebun tebu itu senang pada suhu yang bagaimana? Gitu. Oke. Ya, tapi pada dasarnya suhu itu mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Hanya masing-masing kelompok tanaman atau masing-masing tanaman membutuhkan suhu yang berbeda untuk mendukung perannya pada pertumbuhan dan perkembangan. Baik, demikian juga dengan pH. Ibu berikan contoh tanaman bakau ya. Itu senangnya hidup pada pada area rawa. Rawa itu tanahnya sangat asam. Nah, kalau misalnya mangga kita tanam di daerah yang berawa seperti pada yang sering kita lihat pada tanaman bakau berada itu, ya nggak akan bisa tumbuh dengan baik atau bahkan juga bisa mati. Karena apa?
karena pH-nya itu sangat asam dan itu tidak sesuai dengan kebutuhan pH yang diperlukan oleh tanaman mangga tadi. Paham nak? Ya, jadi pH itu mendukung sih, tapi dia punya nilai optimal untuk masing-masing tanaman. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi ini bisa dikelompokkan menjadi 2. Ya, ada yang disebut dengan makronutrien. Makro artinya besar. Ada yang disebut dengan mikronutrien. Ya, makronutrien kalian tahu. Jadi nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah besar atau dalam jumlah banyak. Nah, sedangkan yang mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Oke. Nutrisi yang dibutuhkan, oh ya Ibu ini ya, sorry. Tanaman itu membutuhkan nutrisinya dalam bentuk senyawa anorganik. Tidak seperti kita atau hewan yang merupakan makhluk heterotrof. Ya. Jadi Ibu berikan contoh nih ya. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan unsur-unsur nutrien. Ya. Nah, itu kalau kita lihat dari unsurnya itu maka ada unsur C, H, O, N. Kalian tahu C itu apa? Singkatan dari karbon kan, unsur karbon. Oke. Nah, jadi tumbuhan itu makanannya adalah si senyawa anorganik. Nah, unsur-unsurnya tadi udah Ibu sebutkan ya, ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat. Nah, tapi dalam bentuk anorganik. Nanti beda dengan kita. Manusia itu organik. Misalnya apa? Misalnya nih Ibu berikan contoh untuk unsur N saja ya. Kalau tumbuhan itu membutuhkan unsur N karena dia makhluk autotrof, maka dia membutuhkan senyawa anorganik. N itu dibutuhkan dalam bentuk senyawa nitrat. Nah, itu. Tapi kalau kita kemudian hewan itu membutuhkan unsur N-nya dalam bentuk protein dan asam-asam amino. Beda kan? Oke. Tapi baik hewan maupun tumbuhan tadi membutuhkan unsur-unsur utama tadi. Unsur-unsur makro. Nanti Ibu akan tuliskan, akan jelaskan unsur makro itu apa aja. Nah, kemudian ada lagi nih yang unsur mikro. Unsur mikro itu apa aja? Banyak, Nak. Jadi nutrien yang dibutuhkan atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu banyak. Ya, lebih banyak unsur mikronya Nak dibandingkan dengan unsur makronya. Oleh sebab itu, kuncinya adalah kalian cukup menghafalkan yang makro saja. Berarti sisanya itu adalah unsur yang mikro. Ya, baik Ibu tulis di sini ya Nak ya. Jadi unsur apa aja? C, H, O, N, S, P, K, ya. Chops, M, G, ya. M, G dan M, N. Oke. Nah, ini karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, kemudian fosfor, kalium, magnesium, dan mangan. Ini adalah kelompok unsur-unsur makro. Nah, unsur-unsur mikro apa, Bu? Banyak, Nak. Termasuk juga tembaga gitu loh, Nak ya. Kemudian, satu lagi di sini. Adalah, enggak. Karena Ibu ingatnya Fe.
tembaga, kemudian besi, kemudian boron, ya, Cu, Br, kemudian Fe, ya, Cli itu juga dibutuhkan sih oleh tumbuhan, ya, tapi dia hanya dalam jumlah sedikit. Terus sekarang gini, maksudnya apa sih Bu dalam kenapa dia harus dalam jumlah banyak atau dia itu cuma butuh sedikit? Maksudnya begini, jadi kalau misalnya si tumbuhan itu kekurangan makronutrien, maka dia akan menampakkan gejala-gejala yang bisa kita amati gitu. Tapi kalau dia itu kekurangan unsur mikro, maka gejala-gejala itu tidak akan ditampakkan di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tadi. Ibu berikan contoh adalah gejala yang disebut dengan klorosis. Klorosis itu adalah gejala di mana si tanaman itu tidak bisa membentuk klorofil atau dia terhambat di dalam proses pembentukan klorofilnya. Ya, nah itu disebabkan dia kekurangan magnesium. Ya. Nah, kenapa? Karena magnesium ini adalah unsur pembentuk dari si klorofil tadi. Jadi kalau misalnya tanaman itu kekurangan Mg, ya sudah, tanaman itu tidak bisa membentuk klorofil. Akibatnya apa? Tanaman jadi pucat, nggak terlalu hijau, atau nanti tanaman jadi mengalami bercak-bercak kuning. Nah, terus kenapa Bu? Lah, kalau dia tidak bisa membentuk klorofil, ya sudah, dia tidak bisa hidup, ya kan? Karena kan klorofil itu dibutuhkan di dalam proses fotosintesis. Nah, seperti itu. Nah, oke, balik lagi. Jadi makronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan perannya itu sangat vital gitu. Oke. Ya. Jadi makronutrien itu tidak hanya istilahnya dalam jumlah sedikit, tapi itu dua. Dia itu dibutuhkan dalam jumlah banyak dan memiliki peran yang sangat vital. Seperti itu. Ya, kalau mikronutrien ya kebalikannya. Gitu. Ya. Oke. Kemudian Ibu akan membahas faktor internal, gen dan hormon. Ya. Kalau yang hormon nanti pada pertemuan selanjutnya, nah, Ibu hanya akan membahas gen. Ya, karena hormon banyak. Oke. Bagaimana faktor gen itu bisa mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman? Kita ini saja ya. Kalian pasti akan tahu nih jawaban dari pertanyaan Ibu. Bayam, mangga. Oke, bayangkan. Nah, sekarang kalau misalnya ada pohon mangga yang hanya kita sirami, oh tuh kan nih, jadi ingat faktor internal lainnya adalah air. Eksternal. Kalau misalnya mangga ya kita siram dengan air saja, sedangkan bayam kita berikan air dan kita berikan tambahan nutrisi gitu. Apakah bisa pohon bayam itu pertumbuhannya melebihi ukuran dari pohon mangga? Tidak mungkin kan? Kenapa? Karena memang pola pertumbuhan pada tanaman bayam itu memang tidak seperti pola pertumbuhan tanaman mangga. Seperti itu. Secara genetis memang ya sudah, pola pertumbuhannya itu akan berhenti. Apakah mungkin batang tanaman bayam itu bisa mengayuh seperti tanaman mangga? Gak mungkin kan? Ya, karena memang si gennya itu mengaturnya demikian. Seperti itu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari faktor gen terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tadi adalah dia mengatur
pola pertumbuhan pada tanaman. Ibu berikan satu contoh lagi ya. Tanaman cemara itu akan memiliki bentuk kanopi yang seperti ini. Tapi tanaman beringin, pohon beringin itu akan memiliki bentuk kanopi yang seperti ini. Bentuk kanopi pada tanaman cemara dan pada tanaman beringin itu dikendalikan oleh gen tadi, faktor internal gen. Jadi kalau misalnya kamu mau pangkas nih pohon beringinnya dibikin kayak pohon cemara, kan sekarang juga ada tuh ya. Jadi di taman-taman itu suka dipangkas macam-macam model tuh kanopiknya. Ya nanti kalau dia itu tumbuh dan enggak dipangkas ulang, bentuknya akan kembali seperti bentuk semulanya, seperti bentuk naturalnya gitu. Nah, itulah faktor gen di dalam peranannya mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi mengatur pola tumbuh dari si tanaman tadi. Gitu. Walaupun kita kendalikan dengan faktor-faktor yang berasal dari luar, ya tetap saja si faktor gen itu masih punya peranan. Oke anak-anak, Ibu rasa untuk episode kali ini Ibu cukupkan saja sampai di sini ya. Untuk faktor eksternal hormon akan Ibu bahas pada episode berikutnya. Oke anak-anak kelas 12, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.